Timnas subur, Uzbekistan hancur lebur. Wow, kata itulah kita sematkan untuk kemenangan manis Timnas U17 atas juara Piala Asia, yaitu Uzbekistan dengan skor 2-0 di Stadion Utama Sumatera Utara. Wow, menarik kita bahas. Iya. Jadi kita tahu Timnas asuhan daripada Coach Noppa betul-betul sudah berubah, guys. Betul-betul lumayan bisa kita andalkan nanti kayaknya di Piala Dunia. Walaupun ya kemenangan ini tidak terlalu spesial karena Uzbekistan itu menurunkan pemain lapis keduanya katanya. Lapis pertama tidak diturunkan. Ya, setidaknya mau itu lapis pertama, kedua, ketiga, iya kalah ya kalah, menang ya menang kan gitu. Tetapi di sini patut kita acungi jempol Coach Noppa. Kenapa? Beliau selain menampilkan permainan yang cukup atraktif dan enak untuk ditonton, beliau juga berani merombak skuad utamanya, guys. Karena kita ketahui starting line up di pertandingan kedua kali ini cukup berbeda dengan starting line up yang ia turunkan ketika menghadapi Tajikistan. Di sini bagaimana ya rotasi, iya rotasi, mengingatkan kita dengan STY kan. Coach Noppa itu merotasi kisaran 6 pergantian pemain lah dari starting line up yang sebelumnya, dan sempat kita tuh khawatir apakah akan goyang permainan Timnas, apakah Timnas bakal hancur lebur. Ternyata tidak, guys. Pemain pengganti, pemain yang dirotasi justru bisa menahan imbang Uzbekistan, bahkan bisa mencetak gol, guys. Bahkan kita juga sanggup meladeni ya pemain-pemain Uzbekistan. Ya, setidaknya ketika Uzbekistan punya alasan kami menurunkan pemain lapis kedua, Indonesia juga menurunkan starternya, itu pemain lapis keduanya. Dan terbukti Indonesia berhasil unggul 1-0, guys. Ini menjadi catatan penting bahwasanya Coach Noppa betul-betul serius dalam ajang ini. Kenapa aku bisa bilang serius? Dia itu bukan serius dalam permainannya, tapi juga serius untuk melihat siapa yang cocok bakal 11 starting line terbaik, karena semua dikasih porsir yang sama, guys. Jadi Coach Noppa ini memang apa bisa kita bilang ya, betul-betul memanfaatkan Piala Kemerdekaan ini untuk mencari 11 pemain terbaik, guys. Kayaknya Coach Noppa ini bakal bingung nih siapa kira-kira 11 pemain terbaik yang dia bakal diturunkan di Piala Dunia. Kenapa? Hampir semua itu punya kemampuan yang sama sekarang nih. Ya, luar biasa. Apalagi kalau dari lini depan, lini tengah, lini belakang, kayaknya lumayan ini semua pemain-pemain Timnas U17 kita ini. Ciamik-ciamik, ya kan? Daya kerja kerasnya tuh, daya etosnya, daya juangnya itu luar biasa, guys. Nggak ada capeknya. Bayangkan hujan, tapi masih tetap ngejar bola kemana-kemana, ya kan? Agresif kali mainnya, nggak takut meskipun nama besar Uzbekistan yang dilawan. Mental-mental pejuang, ini yang luar biasa, guys. Ini yang patut kita apresiasi. Dan terlebih lagi gol-golnya, guys. Sumpah cakep kali gol-gol pemain Timnas kita ini. Masih muda tapi golnya cakep banget. Apalagi gol pertama, ya Allah, tenang kali kawan itu. Macam gak ada kejadian gitu. Depan gawang. Biasanya kan kalau kita udah depan gawang itu, apalagi masih muda ya, pasti kita agak-agak kembut gitu ya kan, agak-agak panik gitu, agak nge-shoot aja, nggak peduli gimana nendang-nendangnya. Nah ini Dimas Adi, gila, pemain muda tapi kontrol bolanya sumpah malu kali jadi kiper Uzbekistan tuh, tertipu, backnya juga ketipu. Dimas Adi memang layak sih dia dinobatkan sebagai man of the match, ya kan? Kenapa? Ini kawan gila sih. Dia tuh bukan pemain tipe yang malas, guys. Dia tuh mau nyambut pemain bola itu kemana pun berada dikejarnya. Bukan kaleng-kaleng nih Dimas Adi ini ah. Makanya ini apa bisa kita bilang ya? Cerah lah masa depan Timnas kita ini kalau misalnya kayak gini terus permainan mereka. Ya dengan harapan semoga mereka nggak bertarung di Ligue 1 ya kan, di Liga 1. Kalau di Liga 1 takutnya mentas mereka nanti terlena dengan keeuforiaan gaji, popularitas, kan terakhir hancur nanti mereka gitu-gitu aja, stagnan gitu. Bukan hancur lah, maksudnya nggak berkembang gitu ya kan. Seperti itu, guys. Dan di sini aku salut ya bagaimana Timnas U17 meskipun mereka tidak terlalu unggul dalam postur tubuh. Kita tahu pemain Uzbekistan lebih tinggi kan. Tapi mereka itu kalau udah bola udara,
tahu mereka itu nggak pala jago, mungkin nggak pala tinggi badannya, mereka itu ganggu loh pemain Uzbekistan tuh. Makanya pemain Uzbekistan tuh nggak leluasa nyundul bola. Coba lihatlah kapan pemain Uzbekistan leluasa nyundul bola. Sulit guys, jarang. Kenapa? Mereka tahu, oh ini saat yang tepat nih, ganggu gitu. Jadi meskipun kalah postur, tapi mereka nggak akan mudah untuk menyerah. Makanya orang Uzbekistan pun sulit untuk mengarahkan bola. Beda halnya dengan pemain kita yang di Piala Asia yang beberapa kemarin yang lalu. Bukan yang diasuh Coach Nopa ya, ada di Coach Indra Safri khususnya kalau nggak salah itu, yang Jens Raven DKK itu. Yang mana kita banyak kebobolan malah dari bola udara seperti itu. Kan? Ya di sini juga aku melihat bagaimana skill pemain timnas U17 juga cukup merata. Semua mainnya padu banget. 1-2-1-2-nya main banget, ditambah lagi apa ya, karena mungkin udah agak-agak hujan, jadi agak terganggu sedikit aliran bola, tapi setidaknya udah cukup bagus nih stadion kita ini ya kan, Sumatera Utara ini cukup bagus rumputnya sebenarnya. Di pertandingan kemarin di badai 90 menit hujan tetap oke. Aliran bola kali ini juga walaupun udah sempat dipakai di pertandingan pertama Mali dengan Tajikistan ya, kalau misalnya kita bilang dalam 4 hari terakhir dengan 4 pertandingan itu udah cukup oke sih stadionnya kan, terkhusus rumputnya seperti itu guys. Dan di sini juga aku cukup mengapresiasi bagaimana pemain timnas kita ini masih muda tapi punya bisa kita bilangnya visi bermain cukup baik guys. Jadi kita itu betul-betul pegang bola, ball possession, bukan muter-muter aja guys. Karena kita tahu di timnas orangnya Gerard Vandenberg kemarin itu ya, muter-muter aja tuh, pegang bola memang menang ball possession, tapi gitu aja ke belakang, ke depan nggak pernah ya kan, ke tengah, ke belakang, ke depan itu umpan lambung gitu. Tapi di timnas U17, 1-2, mulai dari belakang, tengah, masuk ke sayap atau masuk ke tengah, baru masuk lagi ke depan, gila 1-2 cakep. Makanya terbukti gol pertama itu, ya Allah. Ya kan, kebayang nggak gitu, cakep banget gol pertama itu. Dan juga gol kedua itu, bisa kita sundulan loh cetak gol. Dan ini kali ketiga kan, gol pertama waktu ngelawan Tajikistan juga sundulan. Gol kedua juga sundulan. Kali ini juga sundulan. Kan gol keduanya. Gila. Pokoknya kita tuh mainnya cantik, efisien, guys. Ya, semula kita kan masih hanya mengandalkan serangan balik. Kali ini kita menguasai jalannya pertandingan, terkhususnya di babak kedua. Tapi ketika menyerang, itu pun juga efisien, guys. Jadi ketika kita diserang pun kita melakukan serangan balik juga gitu. Ngeri juga serangan baliknya. Makanya bisa kita bilang ini keren nih Coach Nopa. Berani pemain kita itu megang bola, dan bisa kita bilang ya, sekali megang bola itu langsung bahaya gitu. Makanya nih tetap harus Coach Nopa lah pelatihnya, jangan sampai ganti. Takutnya gara-gara cemerlang kali Coach Nopa ya kan, terang kali. Iya. Diganti pula nanti dia. Banyak kali netizen bilang gitu ya kan. Aku ngikut-ngikut ya. Baru dibilang netizen kan, udah kalau kayak gini jangan kita puji Coach Nopa nanti terang kali dia. Baru ada juga yang bilang ya kan, ini kayaknya misi untuk menjatuhkan Coach Nopa Piala Kemerdekaan. Makanya diundang kuat-kuat, nanti kalah diganti. Rupanya menang pula Coach Nopa ya kan. Iya. Tapi di balik kemenangan kita ini, di balik gol yang bagus juga, tapi terdapat juga masih banyak evaluasi bagaimana ada sebenarnya peluang-peluang yang harus bisa dieksekusi, tapi kurang tenang pemain kita mencetak golnya, sehingga ya ada first touch lah, sentuhan pertama yang kurang gitu ya kan, terakhir berdampak kepada penyelesaian akhir. Yang aturannya bisa langsung di-shoot, nggak langsung di-shoot. Yang aturannya jangan di-shoot, di-shoot gitu. Ya biasalah, namanya juga masih muda dan juga butuh pengalaman. Dan ini menjadi pengalaman yang penting bagi timnas Indonesia, terkhususnya U17 ini untuk Piala Dunia nanti. Semoga dapat mengambil pelajaran yang baiklah dari event-event seperti ini. Ini kita juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada PSSI yang maulah membuat event seperti ini, dan yang diundang juga bukan timnas kaleng-kaleng kan, rata-rata itu adalah peserta Piala Dunia itu, jadi levelnya nggak jauh beda lah, walaupun tidak ada timnas yang dari Eropa ataupun dari Amerika Latin. Ya setidaknya dengan hadirnya Mali nanti itu juga udah cukup lah, karena kualitas Mali lumayan di Afrika, dan kelihatan mereka mengalahkan Uzbek dan mengalahkan Tajikistan juga, jadi bukan tidak mungkin Mali ini menjadi lawan berat
bagi timnas Indonesia nanti di hari Senin. Itu layaknya partai final yang menentukan siapa yang juara. Mungkin bagi Mali cukup seri, tapi bagi timnas harus menang seperti itu. Dan di satu sisi kita juga memuji ya, stadion ini penuh ya dengan hadirannya supporter, meskipun hanya apa bisa kita bilang ya, pertandingan kelompok usia ya, timnas di kelompok usia, tapi supporter gila. Padahal hujan loh di Medan, deras hujannya, tapi rame. 21.000 penonton hadir di stadion cuma nonton timnas U17. Ini menjadi apa bisa kita bilangnya, atmosfer yang cukup baik lah sebagai laga pembuka timnas ya di Medan, di Sumatera Utara khususnya. Ini bisa ada 21.000 penonton, yang di pertandingan pertama 12.000 ya. 12.000 kemarin mungkin masih banyak lah alasan, belum tahu cara buat Garuda ID, belum tahu cara daftar, belum tahu cara beli tiket, terus juga masih di hari sibuk, di hari Selasa gitu kan. Nah ini kan di hari Jumat, udah di hari menjelang weekend, pasti banyak ada orang yang udah siap dari kerjaannya langsung bisa nonton karena besok juga libur. Ditambah lagi juga karena pasti apa namanya, sudah tahu tentang bagaimana pemesanan tiket dan juga buat Garuda ID, sehingga memudahkan banyak supporter yang hadir di stadion kali ini guys. Dan juga kita lihat bagaimana supporter itu ultras dan sebagainya, pasti juga Smack Hooligan ya, supporter PSMS yang setia menyanyi dari awal hingga akhir ya, sehingga bergema tuh stadion dengan suara mereka, gila sih ya. Cuma 20.000 tapi nyanyinya kuat kali gitu ya. Sampai dipuji komentator tadi kan, oh mak ini memang suaranya ya kan. Baru dipuji juga masalah supporter yang hadir bisa sampai 21.000 gitu kan. Ini bukan tidak mungkin nanti timnas senior juga bisa main nih di sini ya kan. Dan di sini juga kita memuji fisik daripada timnas U17 yang kelihatan banget memang apa ya, Coach Nova ini betul-betul sangat ngepres masalah fisik. Karena kita tahu juga zaman STY, hal pertama yang paling diperbaiki STY saat itu adalah fisik, karena banyak pemain kita itu di menit 60 udah kelelahan. Alhamdulillah di sini ya, sampai menit 90 pemain timnas U17 nggak ada yang kelelahan, semua tetap lari dan lari dan lari. Ini mengingatkan kita dengan STY, yang mana beliau itu kalau udah nguji fisik pasti disuruh lari aja gitu ya kan. Sampai Rizky Ridho curhat gitu kan di Sport 77 kemarin tuh kan. Dia bilang waduh gila ini katanya. Baru juga di sini aku juga mengapresiasi ya, timnas kita ini ngepres aja gitu, nggak ada capeknya gitu, sumpah. Wah sampai apa bisa kita bilang ya, pemain Uzbekistan tuh udah kewalahan lah pokoknya udah ngadapi timnas kita ini. Tapi semoga aja ya ini kita nggak apa namanya, nggak sombong. Jadi tentang kita udah menang dengan Uzbekistan kita sombong, jangan. Apalagi kita ini masih panjang kali lah perjalanan ya kan dalam karir timnas ini. Apalagi timnas juga masih menghadapi tim B-nya Uzbekistan seperti itu. Yang jelas luar biasa. Tadi bahkan juga hampir gol ya Uzbekistan, tapi untung aja Panji oh nggak salah tadi itu ya, yang mana hadir di situ padahal udah kosong gawang, tapi ada penyelamatan gemilang. Kiper juga Dava luar biasa, clean sheet di pertandingan kali ini. Al Ghazani luar biasa juga dengan gol-golnya ya, luar biasa. Baru Noh Hapohan tadi kita masih belum melihat kemampuannya secara apa ya, Aaron O'Neil, sorry. Baru juga Dimas Adi yang mencetak gol. Bahkan tadi Dimas Adi sampai nangis dia nyanyi lagu apa kan, ketika selesai pertandingan. Baru juga tapi udah nggak ada lagi bayar royalti ya kan. Baru tadi masuk, ketika Evandra masuk baru di situ terasa kali masuk Evandra masuk goli udah langsung porak-poranda itu timnas Uzbekistan. Baru Mirza juga masuk, untung aja Mirza nggak cetak gol. Kalau dia cetak gol takut nanti masuk lagi ke dalam apa ya kan, paret besar. Baru Alberto juga ya, tapi ya yang jelas rotasi daripada ini buat Coach Nova luar biasa, patut kita apresiasi. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.